dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Dan tetap semangat belajarnya walaupun di rumah aja. Oke, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alvini Dwi Nur Andini, NPM 1850466 dan saya dari Universitas Pasundan. Pada kali ini saya akan membahas tentang Kingdom Plantae. Nah anak-anak, kalian tahu nggak sih apa itu Kingdom Plantae? Kingdom itu artinya kerajaan dan Plantae itu artinya tumbuhan. Jadi Kingdom Plantae itu merupakan kerajaan tumbuhan. Nah, adapun ciri-ciri dari Kingdom Plantae yang kalian harus ketahui, yang pertama itu adalah multiseluler, berarti bersel banyak. Artinya apa? Artinya kita dapat melihat tumbuhan tersebut secara jelas tanpa harus menggunakan mikroskop. Dan yang kedua, itu adalah organisme eukariotik. Jadi, membran intinya itu tampak atau terlihat dan kemudian memiliki klorofil. Klorofil itu merupakan zat yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan. Nah, klorofil inilah yang membedakan antara Kingdom Plantae dengan kingdom yang lainnya. Nah, kemudian memiliki dinding sel. Nah, dinding sel itu terdiri dari 3 bahan utama. Yang pertama ada selulosa, yang kedua ada pektin, dan yang ketiga ada lignin. Kemudian autotrof. Auto artinya adalah sendiri. Jadi, si tumbuhan tersebut dapat membuat makanannya sendiri. Nah, yang terakhir adalah dapat bergerak pasif. Pengelompokan tumbuhan Plantae. Jadi, berdasarkan ada tidaknya pembuluh, Kingdom Plantae itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada Atracheophyta dan yang kedua ada Tracheophyta. Atracheophyta, A atau I dalam bahasa biologi itu artinya tidak, berarti tidak memiliki pembuluh. Nah, pembuluhnya itu apa? Pembuluhnya itu adalah xilem dan phloem yang fungsinya itu adalah untuk mengangkut sari-sari makanan dan juga hasil fotosintesis. Nah, contohnya adalah tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kemudian ada Tracheophyta. Nah, Tracheophyta ini dia memiliki pembuluh. Contohnya adalah Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan berinci. Yang pertama itu ada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, ayo ada yang tahu nggak ciri-cirinya apa? Oke, jadi ciri-ciri dari Bryophyta itu yang pertama adalah tidak memiliki pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Nah, lalu caranya bagaimana? Nah, caranya itu adalah dengan difusi yang diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, Bryophyta atau tumbuhan lumut itu termasuk ke dalam tumbuhan non-cormophyta. Jadi, akar, batang, dan daun sejatinya itu masih sukar dibedakan. Nah, kemudian sebagai tumbuhan peralihan dari talus ke kormus dan juga sebagai tumbuhan perintis. Nah, selain itu, Bryophyta atau tumbuhan lumut juga makroskopis, jadi dia bisa dilihat langsung tanpa harus menggunakan mikroskop. Kemudian fotoautotrof, jadi tumbuhan ini memerlukan cahaya untuk fotosintesis. Nah, kemudian hidup di tempat lembab. Kemudian reproduksi dari tumbuhan lumut atau Bryophyta itu ada 2. Yang pertama itu ada aseksual, yang kedua itu adalah seksual. Nah, aseksual itu adalah contohnya spora aseksual, dan untuk yang seksual itu metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara generasi gametofit, penghasil sel gamet, dan juga sporofit, penghasil sel spora. Nah, untuk generasi dominan pada tumbuhan lumut atau Bryophyta itu sendiri adalah gametofit. Nah, berikut merupakan video dari metagenesis tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kita simak bareng-bareng ya. Gametophytes are either male or female. The male gametophyte produces male gametes, sperm, inside reproductive structures called antheridia. The haploid gametophyte produces these haploid sperm by mitosis. The female gametophyte produces a female gamete or egg inside each of many female reproductive structures called archegonia. Like the sperm, the eggs are haploid and are produced by mitosis. The sexual reproduction of a moss requires water, which is one reason mosses are typically found in moist environments.
Sperm cells require water for transport to egg cells. Once in the vicinity of an egg, a sperm cell swims to the egg and fertilizes the egg by fusing with it. The fusion produces a diploid zygote, the first cell of the next generation, called the sporophyte generation. The zygote divides by mitosis and grows into a multicellular sporophyte. During the life of the sporophyte, it remains attached to the gametophyte and depends on the gametophyte for water and nutrients. As the sporophyte continues to grow and elongate, the surrounding gametophyte tissue keeps pace, but eventually cracks at its middle. The remaining hood-like tissue at the tip, called the calyptra, protects the growing sporophyte. Underneath the calyptra grows a sporangium filled with thousands of spores. The spores are haploid and are produced when diploid cells of the sporophyte undergo meiosis. When the top of the sporangium is shed, it reveals a ring of teeth-like structures holding in the spores. These teeth are highly responsive to humidity. They arch in and then out again as they absorb water and then dry out. Each time the teeth open out, the spores are released to the wind. A spore that lands on moist ground will germinate, producing a filamentous elongating structure called a protonema. This protonema gives rise to buds, which in turn develop into the next haploid gametophyte generation. The gametophytes in this generation will mate and continue the alternation of generations. Kemudian ada klasifikasi dari lumut atau bryophyta. Yang pertama ada lumut hati atau Hepaticopsida. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama itu habitatnya di selokan. Yang kedua masih berupa tolus dengan lobusnya berbentuk hati. Kemudian sifatnya adalah heterotalus, jadi antheridium yaitu alat kelamin jantan dan juga archegonium alat kelamin betina itu terpisah. Contohnya adalah Machantia sp dan juga Riccia. Nah, selanjutnya ada lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Nah, sifatnya itu adalah homotalus, jadi antheridium atau alat kelamin jantan dan juga archegonium atau alat kelamin betina itu berada dalam satu individu. Nah, kemudian habitatnya di tebing dan lumut tanduk ini merupakan populasi yang paling sedikit di antara lumut-lumut yang lainnya dan salah satu contohnya adalah Anthoceros sp. Selanjutnya ada lumut daun atau Bryopsida atau Musci dengan ciri-ciri bersifat homotalus, jadi antheridium dan archegoniumnya itu berada dalam satu individu, kemudian sudah berupa kormus dan juga merupakan tumbuhan lumut dengan populasi yang paling banyak. Nah, contohnya itu adalah Sphagnum sp dan Polytrichum sp. Next, ada manfaat dari tumbuhan lumut atau bryophyta. Yang pertama adalah sebagai tumbuhan perintis. Nah, apa sih sebagai tumbuhan perintis itu? Jadi, tumbuhan perintis itu merupakan tumbuhan yang mengawali terbentuknya habitat bagi tumbuhan lain. Contohnya adalah ada sebuah bebatuan nih. Nah, dia itu di atasnya terdapat lumut. Nah, maka lama-kelamaan bebatuan tersebut akan mengalami pelapukan. Nah, kenapa kok bisa? Karena rizoid pada tumbuhan lumut tersebut akan menembus ke dalam permukaan batu dan kemudian batu tersebut akan pecah sehingga menjadi tanah. Nah, tanah tersebut itu akan menjadi media tumbuh bagi tumbuhan baru. Nah, selanjutnya adalah untuk menyerap air. Kemudian dapat juga mencegah terjadinya erosi. Nah, kemudian juga sebagai obat-obatan seperti obat hepatitis. Kemudian Pteridophyta atau tumbuhan paku. Nah, ada pun ciri-cirinya. Yang pertama yaitu memiliki pembuluh, xilem dan phloem. Kemudian tumbuhan Cormophyta, jadi sudah memiliki akar, batang dan juga daun sejati. Nah, termasuk ke dalam tumbuhan makroskopis, jadi dia bisa terlihat langsung dengan jelas tanpa menggunakan mikroskop. Nah, kemudian fotoautotrof. Nah, selanjutnya yaitu bersifat higrofit, jadi hidup di tempat lembab.
hidrofit yaitu hidup di perairan, dan juga epifit yaitu hidup menempel pada tumbuhan lain tapi tidak bersifat parasit, jadi dia tidak merugikan tumbuhan lain. Nah, adapun reproduksi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta ada dua. Yang pertama itu ada aseksual dengan spora seksual, dan yang kedua itu adalah dengan metagenesis atau pergiliran keturunan. Dan fase dominan pada Pteridophyta atau tumbuhan paku ini adalah generasi sporofit. Selanjutnya, berikut ini ada cuplikan video dari metagenesis tumbuhan paku. Mari kita simak bareng-bareng lagi. Untuk menjaga kelestarian spesiesnya, tumbuhan paku melakukan pergiliran keturunan yang dinamakan metagenesis. Metagenesis berawal dari spora matang yang keluar dari sporofit. Spora akan berkecambah menjadi protalium. Protalium adalah pembentuk antheridium dan archegonium. Dengan berantaraan air, maka sperma yang dihasilkan antheridium dapat membuahi ovum yang dikeluarkan oleh archegonium. Pembuahan ini menghasilkan zigot yang berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Selanjutnya, tumbuhan paku akan memproduksi dan mematangkan spora, sehingga pada tahap ini tumbuhan paku disebut sporofit. Dalam sporofit, terdapat kumpulan sporangium yang disebut sorus. Pada kondisi lingkungan yang cocok, misalnya kandungan air tinggi dan cuaca dingin, sorus akan pecah dan masing-masing sporangium yang ada di dalamnya mengeluarkan spora matang untuk kembali mengulang proses metagenesis seperti semula. Selanjutnya ada klasifikasi dari Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang pertama itu adalah paku purba atau Psilopsida, jadi bersifat homospora, yaitu menghasilkan satu jenis spora yang sama. Contohnya itu adalah Psilotum sp dan juga Rhinia sp. Kemudian ada paku kawat atau Lycopsida, jadi umumnya itu adalah bersifat heterospora. Jadi itu artinya adalah menghasilkan dua jenis spora yang berbeda dengan ukuran yang dapat dibedakan. Nah, contohnya itu adalah Lycopodium sp dan Selagenilla sp. Selanjutnya ada paku ekor kuda atau Sphenopsida. Nah, ciri-cirinya itu adalah bersifat spora peralihan, yaitu menghasilkan dua jenis spora yang berukuran sama, tetapi dapat dibedakan sporanya antara yang betina dan juga jantan. Contohnya adalah Equisetum sp. Kemudian ada paku sejati atau Pteropsida, jadi bersifat heterospora, yaitu menghasilkan dua jenis spora yang berbeda dalam ukuran yang dapat dibedakan antara spora jantan dan juga spora betinanya. Contohnya adalah Marcellia crenata, Adiantum cuneatum, dan juga Azolla binata. Nah, adapun manfaat dari tumbuhan paku atau Pteridophyta, yang pertama adalah sebagai bahan makanan, yang kedua itu sebagai tiang bangunan, yang ketiga itu sebagai obat-obatan. Contohnya adalah Equisetum atau paku kuda, yaitu untuk obat peperlancar buang air. Kemudian Selaginella sebagai obat luka karena mengandung antibiotik. Nah, kemudian ada Alsophila glauca, yaitu sebagai obat diare, dan masih banyak lainnya. Kemudian juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias karena bentuknya yang beragam dan juga unik. Selanjutnya ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Nah, ciri-cirinya itu adalah yang pertama memiliki pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Kemudian tumbuhan Cormophyta, jadi akar, batang, daun itu sudah jelas ya, sudah sejati. Kemudian tumbuhan Cormophyta, jadi akar, batang, dan daun sejati. Nah, kemudian makroskopis, jadi bisa kita lihat langsung tanpa harus menggunakan mikroskop. Kemudian fotoautotrof dan habitat yang paling umumnya di darat, tetapi ada juga yang di perairan. Selanjutnya, klasifikasi dari Spermatophyta. Jadi, Spermatophyta itu terbagi menjadi dua, yaitu ada Gymnospermae atau biji terbuka, dan juga ada Angiospermae atau biji tertutup. Nah, Gymnospermae ini diklasifikasikan lagi menjadi 4, yaitu ada Cichadinae, Coniferinae, kemudian Gnetinae, dan Ginkgoginae.
Nah, kemudian untuk yang angiosperma itu terbagi menjadi dua, ada dikotil dan juga ada monokotil. Kita masuk yang pertama yaitu gymnospermae atau berbiji terbuka. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah berakar tunggang. Nah, batangnya itu tegak lurus dan bercabang. Nah, disebut tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak tertutup oleh daging buah, kemudian belum memiliki bunga sesungguhnya, dan juga membentuk strobilus. Nah, umumnya berkelamin tunggal atau dioecious. Nah, jarak waktu penyerbukan dan pembuahan itu relatif panjang. Nah, terbagi menjadi 4 ya klasifikasinya. Kemudian angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah berakar tunggang atau serabut. Yang kedua adalah memiliki bunga. Kemudian umumnya berkelamin ganda atau monoecious, dan jarak waktu penyerbukan dan pembuahan itu relatif singkat dan terbagi menjadi dikotil dan juga monokotil. Untuk yang dikotil, bijinya itu adalah ganda atau dual kotiledon dengan pertulangan daun menyirip dan juga menjari. Nah, untuk kambiumnya itu ada berkas pengangkutnya melingkar, kemudian bagian bunga atau kelopaknya itu kelipatan 2, 4, ataupun 5, dan akarnya adalah tunggang. Nah, untuk yang monokotil itu bijinya satu kotiledon. Nah, untuk pertulangan daunnya itu sejajar dan juga melengkung. Kemudian kambiumnya tidak ada dan berkas pengangkutnya tersebar. Kemudian bagian bunga atau kelopaknya itu kelipatan 3 dan akarnya serabut. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Terima kasih untuk anak-anak dan juga teman-teman semua yang telah menyimak. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata dan juga kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya ingin mengingatkan untuk tetap di rumah aja jika tidak berkepentingan dan tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak agar aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.